Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kasus korupsi EKTP. Baik, langsung saja, saya bersama Muhammad Wahid Ilham dan ada di samping kanan saya Saudari Paulina Dinakaka dan Saudara Rudi Amri dari kelompok 1. Kami akan membacakan makalah kami. Baik, langsung saja. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP untuk tahun 2019 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaruh kecurigaan atas akan terjadinya korupsi. Sejak saat itu KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012. KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antaranya pejabat seperti Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Naronggong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Selain itu, KPK juga menetapkan Miriam Suryohayani sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto. Sementara di sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka Setia Novanto. Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka, sidang pra-peradilan, dibatalkannya status tersangka Setia Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami oleh Novanto, bahkan hingga ditetapkannya ia lagi sebagai tersangka. Perkara ini juga diselingi oleh kematian Johannes Marlin di Amerika Serikat yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindakan korupsi. Untuk kepentingan pengembangan kasus atas tewasnya Marlin, KPK pun melakukan kerjasama dengan FBI. Perkembangan kasus EKTP ini terjadi di era digital, membuat kasus ini mendapatkan sorotan dari para warganet. Dalam beberapa kesempatan, para warganet meluapkan ekspresi mereka terkait kasus korupsi EKTP dengan menciptakan trending topik tertentu di Twitter dan membuat meme di media sosial dengan sasaran ditujukan kepada Setia Novanto. Tak hanya media nasional, media asing seperti AFP dan ABC juga turut memberitakan memberitakan perkara ini, terutama terkait keterlibatan Setia Novanto. Kendati perkara proyek EKTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian. Baru 2 orang, yakni Irman dan Sugiharto, yang telah divonis hukuman penjara, sementara yang lain masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra bekerja keras lagi untuk menutup buku atas perkara ini. Kronologi awal. Kasus korupsi EKTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan EKTP. Sejak 2006, Mendagri telah menyiapkan dana sekitar 6 triliun yang digunakan untuk proyek EKTP dan program nomor induk kependudukan NIK nasional dan dana senilai 258 miliar untuk biaya pemutahiran data kependudukan untuk pembuatan EKTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten atau kota se-Indonesia. Pada tahun 2011, pengadaan EKTP ditargetkan untuk 6 juta penduduk, sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk di Indonesia.
Sebelum proses perekaman EKTP dilaksanakan, Dermawan Fauzi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sempat menemui pimpinan KPK di gedung KPK pada 24 Januari 2011. Di sana ia meminta KPK untuk mengawasi proyek EKTP sembari menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek EKTP. Namun KPK bukan satu-satunya institusi yang ia datangi. Sebelumnya ia juga telah meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terlihat dalam pengawasan proyek ini. Dengan adanya keterlibatan intuisi tersebut, ia berharap mega proyek EKTP dapat bersih dan terhindar dari praktek korupsi. Muhammad Yasin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK juga menegaskan bahwa KPK memantau proses proyek EKTP. Proses pengadaan EKTP. Pada pelaksanaannya, proses EKTP dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan dan pihak terkait. Untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintah kemudian melaksanakan lelang tender pada 21 Februari hingga 15 Mei 2011. Di sela-sela proses lelang, Lembaga Sosial Masyarakat LSM bernama Government Watch atau GOA menilai bahwa terjadi kejanggalan pada proses lelang. Mereka beranggapan bahwa proses perusahaan yang mengikuti tender tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang terangkum dalam BP 54 2010. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya pada 21 Juni 2011, pemerintah mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang. Mereka adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari beberapa perusahaan, yakni Perum PNRI, PT LN Industri, PT Quadra Solution, dan Sukovindo, dan PT Sandipala Arta Putra. Hasil itu diambil berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor 4701 sampai 476 tahun 2011. Sebagai tindak lanjut, konsorsium PNRI kemudian melakukan penandatanganan kontrak bersama untuk pengadaan EKTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai pekerjaan sebesar 5 triliun sekian, berapa nih? Saya nggak tahu. Kontrak tersebut disepakati pada 11 Juli 2011. Mulanya proses perekaman EKTP ditargetkan akan dilaksanakan secara serentak pada 11 Agustus 2011. Namun karena keterlambatannya pengiriman perangkat peralatan EKTP, maka jadwal perekaman berubah menjadi 18 Agustus 2011 untuk 197 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Awal mula kecurigaan korupsi. Belum sampai perekaman dilakukan di berbagai kabupaten dan kota, pihak kepolisian mengabarkan bahwa mereka mencurigai terjadinya korupsi pada proyek EKTP. Kecurigaan itu berangkat dari laporan konsorsium yang kalah tender yang menyatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh panitia saat lelang tender berlangsung. Kecurigaan bahwa adanya praktek korupsi pada proyek EKTP juga dirasakan oleh Government Watch yang berbuntut pada laporan kepada KPK pada 23 Agustus 2011. Mereka berspekulasi bahwa telah terjadi upaya pemenangan terhadap satu konsorsium perusahaan dalam proses lelang tender berdasarkan investigasi yang telah dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2011. Dari hasil investigasi tersebut, mereka mendapatkan petunjuk berupa dugaan terjadinya kolusi pada proses lelang oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menemukan fakta bahwa telah terjadi 11 penyimpangan, pelanggaran dan kejanggalan kasat mata dalam pengadaan lelang. KPK turut mencium kejanggalan dari proses EKTP. Pada awal September 2019,
KPK menuding bahwa Kemendagri tidak menjalankan 6 rekomendasi dalam pelaksanaan proyek EKTP. Ke-6 rekomendasi tersebut adalah: 1. Penyempurnaan desain, 2. Penggunaan aplikasi SIAK, dan mendorong penggunaan SIAK atau aplikasi SIAK di seluruh wilayah di Indonesia dengan melakukan percepatan migrasi non-SIAK ke SIAK. Yang ketiga, memastikan tersedianya jaringan pendukung komunikasi data online atau semi-online antar kabupaten atau kota dengan NTC di pusat agar proses konsolidasi dapat dilakukan secara efisien. Yang keempat, pembersihan data kependudukan dan penggunaan biometrik sebagai media verifikasi untuk menghasilkan NIK yang tunggal. 5. Pelaksanaan EKTP setelah basis database kependudukan bersih atau NIK tunggal, tetapi sekarang belum tunggal sudah melaksanakan EKTP. Dan yang keenam, pengadaan EKTP harus dilakukan secara elektronik dan sebaiknya dikawal ketat oleh LKKPP. Menanggapi tudingan KPK, Kemendagri kemudian memberikan bantahan. Redoniazar Munik, juru bicara Kemendagri, menjelaskan bahwa Kemendagri telah menjalankan 5 rekomendasi. Kemendagri tidak bisa melakukan 1 rekomendasi lainnya, yakni tentang permintaan NIK tunggal saat proses EKTP dilaksanakan karena bisa mengubah waktu dan pembiayaan EKTP. Tak lama setelah itu, Konsorsium Lintas Peruri Solusi melaporkan pejabat pembuat komitmen PPK dan ketua panitia lelang dalam proses pengadaan EKTP, Sugiharto dan Derajat Wisnu Setiawan, ke Polda Metro Jaya dengan barang bukti berupa surat kontrak pada 1 Juli 2011. Surat jaminan penerimaan uang 50 juta dan 3 orang saksi. Konsorsium Lintas Peruri Solusi menduga bahwa telah terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga dana untuk EKTP membesar hingga 4 triliun lebih dalam proses tender. Kenyataannya, penawaran yang diajukan oleh Konsorsium Lintas Peruri Solusi lebih rendah, yakni sebesar 4,75 triliun, namun yang memenangkan tender justru Konsorsium PNRI yang mengajukan penawaran lebih tinggi, yakni sebesar 5,84 triliun dari anggaran senilai 5,9 triliun. Mereka juga menuding bahwa panitia lelang telah menerima uang sebesar 50 juta pada 5 Juli 2011 dari konsorsium pemenang tender. Seiring berjalannya waktu, indikasi korupsi pada proyek EKTP semakin terbuka lebar. Pada 2019, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU telah menemukan indikasi korupsi pada proyek EKTP lebih awal ketimbang KPK berdasarkan investigator. Indikasi tersebut tertuang pada putusan KPPU yang berupa hukuman pada Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia dan PT Astragrafia untuk membayar denda 24 miliar ke negara karena melakukan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada November 2012. Konsorsium PNRI didenda sebesar 20 miliar, sedangkan PT Astragrafia didenda 4 miliar. Dengan tersebut harus dibayar ke kas negara melalui bank pemerintah dengan kode 423755 dan 423788. Pendapatan pelanggaran di bidang persaingan usaha. Indikasi korupsi juga dipaparkan oleh Muhammad Nazarudin pada 31 Juli 2013 saat diperiksa oleh KPK terkait kasus Hambalang. Dia menyerahkan bukti-bukti terkait korupsi EKTP. Pengacaranya Elza Sarif menuding bahwa telah terjadi penggelembungan dana pada proyek EKTP dari total proyek sebesar 5,9 triliun atau 45% diantaranya merupakan hasil penggelembungan dana. Ia juga mengatakan bahwa Ketua Fraksi Partai Golkar Setia Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus ini. Mendengar hal itu, Garmawan Fauzi merasa geram. Ia pun melaporkan Nazarudin ke Polda Metro Jaya karena menilai
bahwa tuduhannya tidak benar. Kendati demikian, saat itu KPK belum bisa memastikan kebenaran dari kecurigaan yang ada karena tahap penyelidikan KPK terhadap kasus EKTP masih pada tahap awal. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Paulina Inakaka yang subbab perkembangan kasus. Kepadanya kami persilakan. Setelah menyelidiki kasus lebih lanjut, pada Selasa 22 April 2014, KPK akhirnya menetapkan Sugiarto, pejabat pembuat komitmen PPK Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi EKTP. Sugiarto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek EKTP di DPR untuk tahun anggaran 2011 sampai 2013. Melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia juga diperkaya dengan uang senilai $450. $450.000 AS dan RP 460 juta. Untuk mengusut kasus ini lebih dalam, KPK kemudian melanjutkan pemenuhan berkas-berkas dengan memeriksa berbagai saksi terkait kasus EKTP di Kementerian Dalam Negeri pada 25 April 2014. Beberapa di antaranya adalah Derajat Wisnu Setiawan, Ringo Hadi, Jawono, Husni Fahmi, dan Suciati. Sugiarto pun tak luput dari pemeriksaan oleh KPK pada 14 Juli 2014 dan 18 Mei 2015. Pada waktu bersamaan, KPK juga memeriksa para pegawai Kemendagri dan pihak swasta seperti Pamuji Dirgantara, karyawan Nisco Elektronik, dan Andreas Karsono, karyawan PT Solid Hatta Global sebagai saksi. Sugiarto bukan satu-satunya orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Per 30 September 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Irman sebagai tersangka. Motifnya melakukan korupsi serupa dengan Sugiarto, yakni demi memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Irman diperkaya senilai $573.000 AS, Rp 2,9 miliar dan $6.000 Singapura. Pada 19 Oktober 2016, KPK melakukan penahanan terhadap Sugiarto setelah melakukan pemeriksaan selama 4 jam di gedung KPK. Ia ditahan di rumah tahanan Guntur. Berbeda dengan Sugiarto, Irman justru baru ditahan oleh KPK pada 21 Desember 2016 setelah mengalami pemeriksaan selama 12 jam. Untuk kepentingan penyelidikan, Irman dijebloskan ke rumah tahanan selama 20 hari ke depan. Walau ditetapkan sebagai tersangka, Irman mengajukan surat permohonan sebagai justice collaborator untuk membongkar kejahatan pada proyek EKTP.
keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi EKTP. Mereka kemudian mengimbau kepada siapa saja yang menerima aliran dana tersebut untuk mengembalikannya ke negara. 2 hari kemudian, tepatnya pada 10 Februari 2017, KPK menerima uang sebesar Rp 250 miliar dengan rincian Rp 220 miliar berasal dari sejumlah korporasi, 1 perusahaan dan 1 konsorsium, sedangkan Rp 30 miliar berasal dari anggota DPR periode 2009 sampai 2014 dan beberapa orang lainnya. Penyerahan uang itu dilaksanakan usai pemeriksaan sejumlah saksi oleh KPK. Mereka yang kooperatif kemudian mengirimkan uang kepada rekening KPK khusus penyelidikan. Perkembangan kasus EKTP kemudian bergulir pada terjadinya pelimpahan kasus EKTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi oleh KPK pada 1 Maret 2017. Berkas tersebut merupakan berkas atas nama Sugiarto sebanyak 13.000 lembar dan atas nama Irman sebanyak 11.000 lembar yang mencakup berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi. Dalam berkas tersebut terdapat keterangan dari 294 saksi atas nama Sugiarto, 173 saksi atas nama Irman, dan keterangan dari 5 orang ahli. Penetapan tersangka ketiga. Untuk menindaklanjuti pelimpahan berkas oleh KPK, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kemudian mengadakan sidang perdana terkait kasus korupsi EKTP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diadakan pada Kamis 9 Maret 2017. Setelah mengumpulkan berbagai fakta dan petunjuk pada 3 sidang sebelumnya, KPK memutuskan untuk menetapkan tersangka ketiga setelah Irman dan Sugiarto, yakni Andi Narogong. Penetapan dilakukan pada Rabu 23 Maret 2017. Penyidik KPK menangkap Andi Narogong untuk pemeriksaan lebih lanjut melalui surat perintah dimulainya penyidikan sprindik. Berdasarkan penyelidikan KPK, Andi ditetapkan sebagai tersangka karena ia berperan dalam meloloskan anggaran Rp 9,5,9 triliun untuk pembuatan KTP elektronik dan agar rencananya lancar. Ia juga membagikan uang kepada para petinggi dan anggota Komisi 2 DPR serta Badan Anggaran. Andi juga berperan dalam mengatur tender dengan membentuk tim Fatmawati sesuai dengan lokasi rukonya serta terlibat dalam merekayasa proses lelang, mulai dari menentukan spesifikasi teknis hingga melakukan penggelembungan dana dalam pengadaan KTP elektronik. Seminggu setelah penangkapan Andi, tepatnya pada 30 Maret 2017, Pengadilan Negeri menggelar sidang keempat. Sidang kali ini menghadirkan 7 saksi, diantaranya adalah Miriam S. Haryani, Ganjar Pranowo, Agun Gunanjar Sudarto, dan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Pada sidang keempat terjadi pengakuan yang kontradiktif antara Miriam S. Haryani dengan Novel Baswedan. Saat diperiksa di KPK, berdasarkan penuturan Novel, Miriam mengaku bahwa telah dilakukan pemberian uang kepada anggota DPR RI. Akan tetapi saat persidangan Miriam justru membantah berita acara persidangan yang dituturkan Novel sebelumnya. Miriam menjelaskan bahwa ia merasa ditekan oleh penyidik saat itu sehingga ia mengarang isi berita acara
Australia dengan total 1,2 juta dolar Amerika Serikat, yang pada akhirnya disangkal pula oleh Miriam. Setia Novanto menyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima aliran dana proyek EKTP. Setia Novanto mengungkap hal tersebut saat Ganjar Pranowo bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Pengadilan kembali menggelar sidang lanjutan pada Senin 3 April 2017. Kali ini 9 orang saksi hadir untuk memberikan petunjuk-petunjuk baru terhadap kasus ini. Salah satunya adalah Nazarudin. Terdapat beberapa temuan baru pada sidang ini. Menurut penuturan Nazar, Anas Urbaningrum terlibat dalam menikmati uang untuk proyek EKTP, seperti biaya pemenangan Anas dalam Kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat 2010. Nazar juga menjelaskan bahwa Anas telah menerima uang sebesar Rp 20 miliar dari Andi Narogong. Masih menurut pengakuan Nazar, Jafar Hafsah juga telah menerima uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat dari Andi Narogong, dan Khatibul Umum Wiranu telah menerima uang sebesar 4.000 dolar Amerika Serikat. Tidak kooperatifnya Miriam S. Hani pada sidang sebelumnya membuat 5 April 2017 KPK menetapkan Miriam S. Hani sebagai tersangka. Ia menetapkan Miriam S. Hani sebagai tersangka. Ia tidak ditetapkan sebagai koruptor, melainkan sebagai pemberi keterangan palsu saat menjadi saksi pada sidang keempat. Ia pun disangkakan pada pasal 22, pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kecurangan lelang dan rekayasa konsorsium. Babak baru dari kasus EKTP kemudian berlanjut pada sidang ke-6 yang diadakan pada 6 April 2017. Sidang ke-6 menghadirkan 8 saksi, diantaranya adalah Anas Urbaningrum, Markus Nari, dan Setia Novanto. Pada sidang kali ini, Novanto membantah terlibat dalam proyek EKTP, terlebih dalam menerima uang sebesar Rp 547.000 miliar. 547.000 dolar. 547 miliar. Pun dengan Anas dan Markus yang membantah bahwa mereka telah menerima uang dari proyek EKTP. Sementara hasil dari sidang ke-7 yang digelar pada tanggal 10 April 2017 adalah terdapat pengakuan dari anggota tim teknis Kementerian Dalam Negeri tentang pembagian uang. Namun mereka menyebutnya sebagai uang transportasi dan uang lembur. Di samping itu, mereka juga mengaku bahwa mereka tidak menjalankan rekomendasi yang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP sarankan berupa 9 lingkup pekerjaan dalam proyek EKTP yang tidak digabungkan. Memasuki sidang ke-8 yang berlangsung pada Kamis 13 April 2017 yang dihadiri 10 saksi, KPK menemukan fakta bahwa tim teknis EKTP sempat dikirim ke Amerika Serikat lalu diberikan uang sebesar 20.000 dolar Amerika Serikat pada 2012.
dan terjadi pemberian uang oleh kakak Andi Narogong, yakni Dedi Prijanto, kepada tim teknis EKTP. Dalam sidang tersebut juga terkuak tentang keanehan pada proses lelang tender, karena dalam proses lelang konsorsium tidak melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 sesuai persyaratan. Sementara itu, hasil yang didapatkan pada sidang ke-9 yang digelar pada 17 April 2017 adalah adanya temuan bahwa tim teknis EKTP mengaku diperintah untuk meloloskan konsorsium dalam proses lelang, padahal sebenarnya tidak memenuhi syarat. Sugiarto dan Irman menjadi dua nama yang bertanggung jawab atas hal ini. Pada sidang ke-10 yang dihadiri oleh 6 saksi pada Kamis 20 April 2017, KPK menemukan fakta-fakta baru terkait kasus EKTP. Nama Setia Novanto disebut telah mendapat sebagian besar 7% dari proyek EKTP berdasarkan penuturan tim IT proyek EKTP. Johannes Rikar Tanjaya yang saat itu menjadi saksi. Hal itu juga diakui oleh Irvanto Hendra Pambudi yang tak lain adalah keponakan dari Setia Novanto. Sementara itu, menurut penuturan Jimmy Iskandar Tejasusila alias Bobby, Andi Narogong memang sengaja dalam membuat 3 konsorsium dalam proyek EKTP. Dari ketiga konsorsium tersebut, Andi telah mempersiapkan 1 konsorsium pemenang lelang, yakni konsorsium PNRI, sedangkan konsorsium Astra Grafia dan Murakabi hanya sebagai pendamping. Nama Setia Novanto kembali disebut pada sidang ke-11 yang berlangsung pada 27 April 2017. Selain adanya keterlibatan Irfan Pambudi, keponakan Setia Novanto, dalam sidang itu terungkap bahwa salah satu saksi, yakni Presiden Direktur PT Afidix Krestek Wirayan Tanzil menolak bergabung dalam konsorsium untuk proyek EKTP karena ada nama Setia Novanto. Sementara itu, mantan anggota Badan Anggaran DPR Oli Dondok Kambei bersaksi bahwa proyek EKTP dipenuhi oleh para calon dari Badan Anggaran DPR dan menyanggah tentang terjadinya penerimaan uang sebesar 1,2 juta dolar Amerika Serikat dalam proyek EKTP. Fakta lain yang ditemukan adalah terjadinya kecurangan karena konsorsium EKTP memilih perangkat lunak yang tak lolos uji kompetensi. Adapun pada sidang ke-12 yang digelar pada 4 Mei 2017, ditemukan fakta bahwa Andi Narogong memang memegang andil terhadap pengaturan proyek EKTP. Sekian, dilanjutkan oleh saudara Rudi. Pada 13 Desember 2017, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengadakan sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam sidang tersebut terdapat beberapa hal yang terjadi pada Setia Novanto, mulai dari tak menjawab saat ditanya hakim, mengaku sakit diare dan telah 20 kali bolak-balik ke WC. Bahkan hingga mengatakan bahwa dia lahir di Jawa Timur padahal sebenarnya Bandung. Atas tindakan yang Novanto lakukan, hakim sidang sempat melakukan skors lalu meminta dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Hukuman tersangka. Setelah melalui serangkaian proses, majelis hakim kemudian memberikan vonis kepada para tersangka atas keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi dalam proyek penggandaan EKTP.
Setiap tersangka mendapatkan vonis yang berbeda tergantung sejauh mana keterlibatan mereka. Berikut adalah hukuman yang harus diterima oleh para tersangka. Sugiharto, atas tindakannya dalam merugikan negara sebesar 2.314 triliun dan terbukti menerima uang sebesar 20.000 US dollar dari Andi Narogong. Sugiharto dijatuhi hukuman oleh majelis hakim berupa kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta subsidi, 6 bulan kurungan, 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, Sugiharto juga wajib membayar uang pengganti senilai 50.000 US dollar dikurangi 30.000 US dollar serta mobil Honda Jazz senilai 150 juta dalam rentan waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Harta benda Sugiharto akan disita jika ia tidak membayarnya. Jika tidak cukup, harta benda tersebut diganti dengan kurungan penjara selama 1 tahun. Keputusan ini diputuskan oleh majelis hakim pada sidang dengan agenda pembacaan vonis pada 20 Juli 2017. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 22 Juni 2017. Irman, berdasarkan penyelidikan KPK dan hasil sidang, Irman terbukti menerima uang sebesar 300.000 US dollar dari Andi Narogong dan 20.000 US dollar dari Sugiharto. Oleh karena itu per 20 Juli 2017 majelis hakim lewat sidang dengan agenda pembacaan vonis memberikannya hukuman berupa kurungan penjara selama 7 tahun dan membayar denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Di samping itu, Irman juga wajib membayar uang pengganti senilai 500.000 dikurangi 300.000 US dollar dan 50 juta dalam rentan waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dipenuhi, harta benda Irman akan disita. Jika tidak cukup, Irman wajib menggantikannya dengan pidana 2 tahun penjara. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 22 Juni 2017. Andi Narogong. Andi dijuluki Narogong karena memiliki usaha konveksi di Jalan Narogong, Bekasi. Andi dituntut oleh jaksa penuntut umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 17 Desember 2017, yaitu berupa hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidi, 6 bulan penjara serta wajib membayar uang pengganti senilai 2,1 juta US dollar dengan harapan dapat meringankan vonis. Sidang dengan agenda pembaca vonis belum dilakukan yang akan diputuskan nanti. Ia pun berperan sebagai justice kolaborator. Markus Nari belum dijatuhi hukuman. Anang Sugiana Sugiharjo belum dijatuhi hukuman. Setia Novanto dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, sedikit lebih ringan dari tuntutan yang dilakukan JPU, dan membayar uang pengganti 7,3 juta US dollar dalam kurs terbaru setara dengan lebih dari 101 miliar, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun dan di penjara sangat mewah seperti hotel berbintang 5 yang tepat di lembaga permasyarakatan atau LP Sukamiskin Bandung. Sekian presentasi kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan bahasa yang kurang berkenan. Tanpa mengurangi rasa hormat kami
Kami ingin mengucapkan Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.